Kembali di podcast Sere Rumpi, sebuah podcast hobi berkebun sayur yang makin diminati oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Dewata Bali, tentu menjadi sesuatu yang sangat positif, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, minimal sayur begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pribadi ataupun juga keluarga. Lalu bagaimana pandangan dari seorang guru besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana terkait hal ini? Untuk itu saya akan menghubungi langsung Profesor Dr. Insinyur Iwayan Windia MS dari atau melalui jaringan video call. Terima kasih Prof. India sudah menyempatkan waktu buat podcast Sere Rumpi, Prof ya. Terima kasih Arya atas kesempatan diundang ya. Terima kasih. Saya yang terima kasih sebelumnya, Prof. Prof, di tengah seperti kondisi sekarang ini, wabah seperti sekarang ini, ada yang unik, yaitu di mana banyak sekali masyarakat yang mulai menggeluti begitu ya, hobi berkebun sayur seperti itu. Banyak sekali saya lihat dari postingan-postingan di media sosial, baik kawan-kawan saya, kemudian juga tidak hanya di Bali, tapi juga di beberapa daerah, bahkan juga bapak saya juga ikut, istilahnya terbius lah untuk ikut berkecimpung di berkebun sayur ini. Apa pendapat Prof sendiri tentang hal ini, Prof? Saya kira dalam masa-masa yang sulit, orang-orang pasti biasanya kembali ingat kepada pertanian, kepada bahan-bahan yang bisa dimakan. Sejarahnya dulu misalnya waktu zaman kerajaan Bali kuno, ketika datang kemari Resi Markandeya bersama dengan Raja Warmadewa, yang paling awal dibangunkan sawah, ladang, kemudian subak pada abad ke-10. Ya. Setelah itu baru datang Empu Kuturan abad ke-11 membangun desa. Jadi sudah merupakan kehendak alam bahwa orang pertama-tama kali pasti mengamankan konsumsinya, mengamankan perutnya, setelah itu baru dia bersosialisasi. Zaman krisis sekarang memang wajar orang akhirnya mengamankan dulu supaya dia bisa makan. Itulah sebabnya sekarang mulai muncul kesadaran tentang betapa pentingnya pertanian di tengah-tengah COVID ini, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah melemahnya sektor tersier, yakni sektor pariwisata. Jadi merupakan kehendak alam, merupakan memang sudah beginilah seharusnya naluri seorang manusia yang harus makan, maka dia menggunakan sekarang setiap lahan yang ada untuk menanam sayur, kacang-kacangan, untuk mengamankan konsumsinya. Ya, saya kira ini hal yang wajar, manusiawi, dan memang itulah memang sejarah manusia dalam kehidupannya. Demikian Arya. Jadi boleh dibilang ini sebagai bentuk adaptasi begitu Prof ya, dengan kondisi yang sekarang ada. Ya, adaptasi supaya dia bisa eksis dalam kehidupannya. Jadi orang-orang sekarang memang banyak, saya juga ada mahasiswa, bukan mahasiswa, kolega dari Jepang, dari Nagoya, sekarang tinggal di Ubud, 2 tahun di Ubud, meneliti soal subak dan agrowisata dan pertanian, namanya Naori Miyazawa. Dia juga melihat kasus yang serupa, di mana di Ubud sekarang anak-anak yang kehilangan pekerjaan, lalu memanfaatkan kembali lahan-lahan yang dulu tidur lama sekali, rumputnya banyak sekali sekarang dibersihkan, diisi pisang, diisi sermayur, diisi kacang-kacangan. Memang itu hal yang lumrah dalam suatu krisis di mana orang harus mengamankan makan. Kalau tidak ada makan sekarang, haus Arya. Pasti orang saling rampok, saling segala macam. Kalau tidak ada makanan yang tersedia. Jadi untunglah masih ada makanan, masih ada beras, masih ada lahan di mana masyarakat bisa mengembangkan berbagai tanaman yang bisa dimakan. Jadi ini adaptasi alam dan manusia harus mengikuti kehendak alam di mana dia harus makan. Iya. Walaupun memanfaatkan tentunya halaman rumah yang seadanya
kemudian juga belajar belajar lagi ya, Prof ya. Mungkin Iya, lewat iya. media sosial, lewat internet seperti itu. Ini kan juga Iya, memungkinkan. dia minimal ada dia merasa aman gitu psikologis itu. Kalau ada makanan apa yang bisa dimakan, pisang, ketela, ubi jalar, ubi kayu, sekitar psikologis dia merasa aman. Itulah dia sebabnya kenapa dia eh, menanam tanaman yang bisa dimakan. Mm. Nah, kebetulan beberapa episode yang lalu, Prof, saya sempat juga menghubungi ngobrol seperti ini, Prof, dengan kawan saya yang profesinya sebenarnya seorang guru begitu, tapi Ya, karena aktivitasnya mengajar kan di rumah sekarang, Prof ya. Jadi juga ya. berkebun sayur. Nah, saya sempat tanya, apakah kedepannya kalau misalkan kembali normal, artinya aktivitas kembali mengajar bisa ke sekolah, hobi ini tetap akan dijalankan atau tidak? Dia bilang tetap akan dijalankan karena ternyata dia merasa bahwa hobi ini berkebun sayur ini memberikan dampak yang positif baik secara jasmani juga rohani. Maksudnya rohani di sini bisa mengurangi stres, jadi hiburan baru seperti itu. Apakah ini bisa menjadi tanda-tanda misalkan seperti itu, Prof? Kedepannya ini berkebun sayur ini bisa menjadi sebuah profesi yang produktif seperti itu, Prof, untuk masyarakat sendiri. Walaupun sifatnya tambahan begitu, Prof. Ya, memang harus ditekuni karena dulu kan ada perang Iran, Irak, ada bom, itu kan sebentar saja. Orang-orang kembali ke pertanian sebentar, setelah pariwisata berkembang lagi, dia lari lagi ke sektor tersier pariwisata. Ini sangat lama, krisis ini lama, krisis COVID-19 ini lama. Karena lama, jadi ada endapan-endapan psikologis yang memungkinkan dia belajar secara serius. Lalu dibangunlah kesadaran baru tentang pentingnya pertanian. Mudah-mudahan itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Guru itu. Saya kira ini bagus. Jadi ini adalah timbulnya kesadaran baru manusia tentang pentingnya pertanian, pentingnya makan. Nanti kalau ada uang, tidak ada yang dibeli makanan, apalagi tidak ada uang, tidak ada makanan, nah barulah manusia itu haus. Dan saya mengalami itu waktu saya kecil, Arya. Saya kecil, gunung agung meletus, beras tidak ada, ketela tidak ada karena mati oleh gunung agung meletus. Uang tidak ada, barulah kita makan bungkil pisang, buah nangka yang masih belum matang. Pokoknya dia makan dulu. Ya, jadi kita di Bali ini kan dinadabokan oleh sektor pariwisata tersier kan, karena kita melompat dulu dari tahun 71 hidup pertanian, lalu timbul pariwisata, melompat dia ke sektor tersier dari primer. Inilah yang menjadi hal yang tidak baik. Tidak baik sistem ekonomi yang melompat-lompat. Bali dari primer ke tersier, pertanian ke pariwisata. Indonesia melompat dari 84 itu, pertanian sudah maju, lalu melompat membuat kapal terbang, Pak Habibie. Akhirnya kita gagal juga. RRT di Cina juga gagal. Dulu dia melompat mengembangkan industri baja, tidak membangun pertanian, gagal. Dia akhirnya merubah sistem pembangunannya, dibuat seimbang antara pertanian, industri berat, dan industri ringan. Barulah dia sekarang sukses, bisa memberikan makan kepada 1,4 miliar rakyatnya. Dulu tahun 60-an, rakyat RRT cuma 500 juta, tidak bisa diberikan makan. Karena apa? Karena dia melupakan pertanian, hanya dia membuat baja, besi, tidak bisa dimakan. Begitu krisis, hancurlah dia, lalu direvisi. Jadi, tidak boleh kita melupakan sektor pertanian. Harus kuat dulu, solid. Amerika, Australia, dia menyolidkan dulu pertaniannya. Jepang juga membangunlah dia akhirnya ke tersier. Jepang, waktu mulai dia start industri, dia mengembangkan industri hilir.
yang mengolah hasil pertanian. Menjadi kuat pertaniannya, sekarang dia aman, aman. Jadi memang tidak bisa membangun melompat-lompat, itu intinya. Kasusnya ada di RRT, di Indonesia, dan di Bali. Kalau sekarang kita kembali ke pertanian, setelah kita mabuk di pariwisata, mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang betul dapat dihayati, dibangun hati nuraninya, dibangun kesadarannya yang dicerminkan oleh pendapat Pak Guru tadi itu oleh Arya. Sekian Arya. Ya, artinya perlu sebuah keseimbangan juga yang perlu kita pikirkan ke depan, Prof ya. Artinya tersier Ya, juga betul. pokoknya juga perlu kita pikirkan baik-baik gitu, Prof ya. Ya harus. Ya. Jadi harusnya dulu kita setelah 71 hebat pertaniannya, Pak Arto 71, 72, 73, harusnya kita membangun di sekunder Arya. Membangun pabrik-pabrik kecil, pengolahan-pengolahan kecil yang mengolah hasil-hasil pertanian. Setelah ditopang kuat pertanian oleh sektor sekunder, barulah kita membangun tersier. Begitu teorinya. Dan ternyata tidak salah teori itu, dibuktikan di RRT Indonesia dan Bali. Jadi itu yang penting, tidak boleh melupakan pertanian. Ya. Nanti ada uang, ada hotel, ada villa, ada beras, apa yang dimakan? Meskipun ada uang. Iya betul. Ada devisa, tidak ada yang dibeli di pasaran dunia, karena sekarang kan Vietnam, Kamboja sudah mulai dia proteksionis, tidak mau melempar hasil pertaniannya karena pengalaman dari COVID-19 ini. Nanti kalau dia ekspor barang-barang berasnya, jagungnya, lalu dia makan apa itu. Jadi ke depan negara-negara akan semakin proteksionis, mengamankan dirinya sendiri dulu dalam bidang pertanian, dalam makan, barulah dia akan mengekspor. Jadi hati-hati di masa depan. Kasus-kasus kecil ini sudah ada, Pak Guru, pengalaman saya, Ibu Guru pengalaman itu, ya betul. Ya, pengalaman itu. Mudah-mudahan ini betul-betul COVID ini memberikan pelajaran strategis tentang kesadaran manusia, tentang alam, tentang pertanian. Iya, artinya ketahanan pangan begitu, Prof ya, yang diutamakan lebih dahulu. Ya, betul. Ya. Kalau bisa jangan ketahanan pangan, kita mengembangkan kedaulatan pangan. Di mana kita memenuhi kebutuhan pangan kita dari dalam negeri. Kalau ketahanan pangan, kita tidak harus dalam negeri, kita bisa mengimpor. Yang penting kita ada pangan dimakan oleh rakyat. Tapi itu berbahaya sekali. Misalnya kita kedelai sekarang sudah 100% dari luar. Bawang putih dari luar, gandum untuk roti dari luar. Nah ini juga berbahaya, Arya. Kecil tadi kasus Pak Guru itu harusnya diangkat sebagai pengalaman nasional. Kita harus melakukan prinsip-prinsip kedaulatan pangan. Baik, Prof. Jadi tingkatannya sudah bukan ketahanan lagi, seharusnya bisa menaik ke kedaulatan pangan gitu, Prof ya? Harusnya begitu, tetapi ya tidak gampang juga. Merubah budaya begini, Prof ya. Nah, pemerintah kita sekarang memihaknya ke konsumen, tidak memihak ke produsen. Jadi kalau dia memihak produsen, dia memberikan harga yang baik kepada petani, sehingga petani terangsang berproduksi, tidak meninggalkan pertanian. Sekarang pemerintah itu memihaknya kepada konsumen. Konsumen dinabobokkan dengan harga-harga yang rendah di pertanian, rendah sekali. Petani bisa rugi kalau dihitung semuanya kalau dia nanam beras, lebih untung nanam bunga misalnya. Jadi sepanjang pemerintah belum memihak kepada produsen, maka pertanian di Indonesia, di Bali juga pasti akan terpuruk, Arya, gitu. Ini andai kata kita berandai-andai, Prof. Ketika masyarakat sekarang secara
sekali lagi ini kan menjadi salah satu hobi baru ya, Prof ya. Masih dalam tahapan hobi begitu, berkebun sayur Ya, ini. Andai kata ini berandai-andai nih, Prof. Ketika orang yang ya, berhobi berkebun sayur ini mulai serius, dalam artian mulai mencintai begitu hobi ini, ternyata menarik ya, makin digeluti, makin menyelami, makin menyenangkan begitu. Mereka juga ingin menjadikan ini sebuah profesi. Sekali lagi, dalam tanda kutip, walaupun hanya sifatnya tambahan dan hanya menggunakan lahan rumah begitu. Apa ya. sih syarat-syarat atau apa sih hal-hal yang perlu dipenuhi oleh mereka sehingga mungkin dari sebuah komunitas misalkan, Prof. Artinya dari masyarakat punya kenalan, kawan-kawannya terkumpul mungkin dari media sosial. Oh, ternyata kawan saya si A juga berkebun sayur segala macam. Eh, Mereka berkomunikasi, gimana sih? Yuk kita pasarkan ke hasil kebun kita ini selebihnya untuk untuk pasar yang lebih luas lagi. Apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi, Prof? Tahapan-tahapan apa sih? Saya mendukung tadi Arya, bagus itu. Pertama-tama, kalau kita mengerjakan apa saja, termasuk pertanian, memang pertama-tama harus hobi dulu, bagus itu. Hobi, kemudian ada pengalaman-pengalaman, lalu menguntungkan. Minimal mengurangi pengeluaran ya. Iya, pribadi dulu, betul. Mengurangi pengeluaran untuk beli sayur, beli apa, enggak lagi ya. Jadi dengan demikian akan terasa dia lebih ringan, maka dia akan tertarik ya. Kemudian kalau memang bagus hasilnya, dia mengembangkan ke hidroponik, ke organik gitu ya, pasarnya terjamin. Jadi dia sebaiknya masuk mengumpulkannya karya sebaiknya menjadi koperasi tani, kemudian mencarikan dirinya pasar. Dan contohnya ada ya, saya membina namanya koperasi Bela Nusa. Bela Nusa kemudian mengumpulkan berbagai petani, kemudian diurus akhirnya itu produksinya bisa masuk misalnya ke Tiara Dewata, bisa masuk ke Tiara Dewata. Kemudian sekarang dia tanam buncis ekspor ke Singapura. Jadi memang harus ada orang-orang tanda kutip gila yang mencintai profesinya, mencintai pertanian, mencintai petani. Setelah ada produksi berlebihan cari pasar. Pasarnya cari yang betul-betul bagus, ya. Misalnya Tiara Dewata, dia apa saja di sana habis terus karena laris, ya. Jadi memang hobi pertama-tama, kemudian bentuk komunitas yang memang berpikir ekonomis, dan ada orang-orang cari cantelan-cantelan. Kalau tidak ada cantelan di swasta, cari cantelan dinas pertanian. Sekarang kan sudah ada Pergub nomor 99 tahun 2018 yang mengharuskan hotel, supermarket, catering menggunakan 30% bahan mentahnya itu dari produk yang dari Bali. Secara legislasi, aturan sudah ada, hobi sudah ada, tinggal memang diurus minit ini. Diminit karena apa? Kalau diminit tidak sampai dia, produksinya ada, pasarnya ada, tinggal bagaimana menghubungkan dari produsen petani sampai ke pasar. Pasar di Bali luar biasa luasnya. Tidak perlu mengekspor sebetulnya, gitu. Pasar yang paling baik kalau memang bagus produksinya, kualitasnya bagus, Tiara Dewata paling dekat lah itu. Beberapa petani di Peguyangan, di Subak Sembung, itu sudah masuk sayurnya ke Tiara Dewata. Terus tiap hari. Jadi sepanjang sudah bagus produksinya, syaratnya itu saja. Ya, dan mencari pasar, jangan lupa menghubungi dinas terkait agar dikontakkan dengan pasar-pasar yang ada. Ya, berarti syarat pertama jelas harus hasil pertaniannya bagus begitu ya, Prof ya. Standarnya ada begitu, Prof ya, mengikuti standar yang ada. Iya. Kemudian tadi kalau di rumah Arya, tadi Pak Guru di rumah begitu, pasarnya pasti ada.
pasar biasa saja. Dan tolong jangan mencari tengkulak untuk menjualkan, supaya istrinya yang ke pasar menjualkan. Kalau dicarikan tengkulak, biasanya 60% marketing marginnya di tengkulak. Petani hanya mendapatkan 50 atau 45% dari harga yang dibeli oleh konsumen terakhir di pasar. Misalnya kayak sekarang, harga jeruk di petani 2.000 per kilogram. Di sini sudah 5.000, 6.000 sampai 10.000. Itu artinya apa? Marketing margin produk pertanian itu 60% lebih itu diambil oleh tengkulak. Jadi kalau memang bagus hasilnya, kayak produksi bunga pacar di Subak Loduluh yang saya bina subaknya, itu istrinya yang ke pasar menjual bunga. Tidak diberikan tengkulak mengambil bunga ke subak itu. Bangun jam 3, jam 4 ke pasar, harganya bagus. Kalau harganya bagus, ternyata bunga itu di sawah yang 5 are bunga pacar sama hasilnya dengan padi 1 hektar. Jadi tanaman hortikultura, sayur, bunga itu harganya bagus sebetulnya. Tinggal hobinya, tinggal diurus, tinggal dibinit. Dan ada orang-orang yang memang tidak kutip gila pada pertanian. Iya. Sekali lagi tadi saya ulangi Prof ya, syaratnya pada kualitas dulu. Kemudian tadi Prof juga Hobi menyarankan dulu. betul, hobi dulu, menghasilkan kualitas yang bagus. Kemudian Prof tadi menjelaskan kalau bisa misalkan komunitas tadi, antar pertemanan tadi yang sama-sama memiliki hobi yang sama, membentuk sebuah ruang seperti KUD begitu Prof ya. Ya komunitas lah dulu, komunitas kelompok dulu, aja. Iya. Kelompok aja. Dari kelompok ini bisa langsung Prof ke pasar misalkan seperti itu, walaupun tidak bisa membentuk CV atau segala macam. Tidak perlu. Kalau di Pergub yang dibuat oleh Pak Gubernur Koster yang nomor tadi itu, nomor 99 2018, tidak harus, bisa koperasi, bisa kelompok, bisa subak. Itu didorong, itu tidak harus perusahaan besar. Ya kecil-kecil diangkat supaya dia menjadi lebih berdaya. Iya. Walaupun tadi sekali lagi ini berandai-andai ya Prof ya, yang hobi-hobi di rumah-rumah ini kemudian saya katakan membentuk komunitas seperti itu. Berarti bisa Prof ya, tanpa harus bisa. Pergub memungkinkan itu, diberikan ruang oleh Pergub. Baik. Ya, untuk berhubungan dan memasarkan hasilnya di mana saja, termasuk di supermarket dan sebagainya. Baik. Ya. Ini menarik sekali informasinya, Prof. Mudah-mudahan informasi ini didengar oleh nanti misalkan dari para pendengar saya begitu, Prof ya, di podcast saya sendiri mendengarkan ulasan ini jadi menarik, terutama bagi penghobi yang saat ini mungkin hanya sebatas hobi berkebun sayur. Kita berdoa saja gitu ke depannya bisa menjadi sebuah profesi yang memang digeluti, walaupun sifatnya tambahan begitu Prof ya, tidak ada masalah Prof ya. Tidak ada, buktinya itu para petani kecil-kecil itu yang di Loduluh itu, dia tanam bunga tiap hari nabung 10.000 menjadi senang dia kan. Hobi dulu, setelah itu dia ada hasil, setiap panen, setiap ke pasar dia beli beras, sisanya 10.000 ditabung di LPD. Jadi sekarang menyenangkan bagi dia setelah ada bukti hasil dan memang ada tabungan di LPD 5.000 nabung 10.000, tapi jangan dihabiskan semua. betul. Ya supaya betul-betul ini ada bukti hasil gitu. Biasakan menabung, saya dorong petani itu biasakan menabung kecil pun enggak apa. Sehingga setelah ada darurat ada diminta gitu. Di LPD dia nabungnya. Baik. Jadi bagus Aryo, didorong, mudah-mudahan kita semua pasti akan makan, memerlukan bahan makanan. Jangan ragu-ragu untuk intensif berkebun bertani. Baik. Terima kasih banyak Prof atas waktunya, obrolan yang singkat ini, tapi juga banyak padat berisi nih Prof ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Prof atas waktunya. Nanti terima kasih Aryo. Nanti saya mungkin akan hubungi Prof lagi untuk obrol-obrol yang lain ya. Terima kasih Aryo, terima kasih sama-sama. banyak.